Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibat.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Buara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabarsarkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
Selatan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
tempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI,
Dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
LBKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnika memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi seperti
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabarsarkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Buara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
bersenjata menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
bertempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI,
Dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2024
2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi.
Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumpi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
BKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibad. Kabupaten Maibad menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibad.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sago, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Buara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habibah dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habibah dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI, yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Bos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
akan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
bertempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibart. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Baibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bos yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api.
Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
BKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatisme Sinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatisme Sinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kogoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habibah dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habibah dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI, yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
akan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota Brimob. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017.
Ia pun terlihat dalam menembakkan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat.
Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api.
Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
LBKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnika memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habibah dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habibah dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Geli Kualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
memutuskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
tempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibard. Kabupaten Baibard menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibard, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibard, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api.
Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibad. Kabupaten Maibad menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
sel BKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnika memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Gole Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibart. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Buara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibart. Kabupaten Baibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
memutuskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
bertempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibard. Kabupaten Baibard menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibard, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibard, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api.
Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
LBKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnika memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Fatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Fatem yang markasnya bukan TNI saat tidur diberi waktu hingga 6 bulan untuk hidup atau mati. Sepersanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024
Barat harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya Markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred
Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota Brimob. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelly Kualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Baibard. Kabupaten Baibard menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibard, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil Brimob dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibard, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Fatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Fatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Fatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Fatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
memutuskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
bertempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Baibard. Kabupaten Baibard menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Baibard, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Baibard, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibrat. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personel BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personel BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisor dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api.
Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
LBKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat jadi sasaran. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukannya beri hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnika memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah satu kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habeba dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habeba dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kabupaten Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada dua panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Gole Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan dua anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan dua anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Sus menggempur dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Komando Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan.
Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habibah dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habibah dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024.
Mengutip Kabar.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB ke Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan
akan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah.
Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur
bertempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020.
Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibad, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembok OPM Brigjen Denny Moss. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Moss dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Moss yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mensinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mensinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Terbaru, Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kogoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM.
OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Bosch dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah dan menebar teror di Kampung Maibad. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibad yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibad sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Bosch yang selama ini menebar teror di Maibad. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api.
Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2024
2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibrat. Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengikatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi.
Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumpi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelcam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel
LBKO, Brimob harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan dari bos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi Separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga
di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnika memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibart. Kabupaten Maibart menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Unius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kegoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Otikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kegoya. Abu Bakar Kegoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kegoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibart, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibart. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibart yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibart sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibart.
Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Christopher Sianturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Unius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut.
Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kompas.com, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas dan karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mos. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mos dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mos yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis
separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Kelikualik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. Peristiwa kematian 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Terbaru Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM. Kekisruhan yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali memakan korban jiwa. Kadis Penat Brigjen Kristobes Yanturi mengatakan penembakan terjadi itu ketika OPM pimpinan Teranus Enumbi memasuki permukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Puara dengan membawa senjata api. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI dari kios atau warung, gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil Brimob dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini.
Mereka adalah Goleta Buni dan Unius Kogoya. Pasca berkas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadinya teror OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 personil BRIMOB dikerahkan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan BKO BRIMOB akan mengembangkan tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kamis 25 Juli. Habema dan Kartens tembaki pentolan OPM, jasad Abu Bakar Kogoya ditinggal anak buah. Bentrok senjata baru saja pecah antara prajurit TNI dari Gabungan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartens dan Komando Operasi Habema dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabaserkom, lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulung emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus BRIMOB kepung Panglima OPM Maibat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel BRIMOB dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Sebab Brigadir Jenderal Denny Mus dan anak buahnya dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 prajurit 2021 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat berat, membakar sekolah, dan menebar teror di Kampung Maibat. Kehadiran BKO BRIMOB bertujuan mewujudkan Kamtibmas di Maibat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Alfred, seluruh personel BKO BRIMOB harus meningkatkan pola pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel BRIMOB untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. Manfred Vatem yang markasnya dihancurkan pasukan TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. BRIMOB diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel BRIMOB dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BRIMOB akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut, kata dia, merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari
semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat istirahat. Menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Aksi KKB Papua yang menyerang Koramil didalangi pentolan OPM, Gelikwalik dan Tades Yogi. 3 terduga OPM tewas tertembak. Komnas HAM prihatin, TNI punya bukti kuat. 3 terduga anggota OPM masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Komnas HAM bertekad tidak akan diam saja terkait peristiwa yang terjadi di tengah tersebut. Tewasnya 3 korban tersebut mengundang amarah masyarakat setempat karena beranggapan para korban bukan anggota OPM yang diakibatkan rasa marah tersebut kembali membuahkan korban jiwa. Kadis PK itu ketika kita membawa aparat gerombolan OPM itu melawan dengan mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Tembakan itu dibalas oleh personel TNI dan mengakibatkan 3 orang anggota OPM meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan versi TNI, 3 orang yang ditembak mati itu berasal dari kelompok pimpinan Teranus Enumbi. Korban yang tewas itu berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Sementara Teranus Enumbi melarikan diri. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Gero menyebut Komnas HAM prihatin atas meninggalnya 3 warga di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Komnas HAM sudah mengumpuli informasi awal terkait peristiwa tersebut. Adnike memastikan kasus ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Goliat Tabuni dan Undius Kegoya diburu, puluhan personil BRIMOB dikerahkan ke Maibrat. Kabupaten Maibrat menjadi salah satu wilayah yang sering dihantui teror OPM. Di tahun 2024 ini saja, sudah 1 kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia melawan organisasi separatis tersebut. Mengutip dari Kompas.com, Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM di hutan distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Pasukan TNI sempat terlibat baku tembak saat menyergap tempat persembunyian OPM pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam kontak tembak tersebut, OPM melarikan diri. Anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya dan berhasil menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 2 panglima OPM yang dikenal sering bikin ulah di wilayah ini. Mereka adalah Goliat Tabuni dan Undius Kegoya. Pasca markas direbut hingga Juli 2024, belum ada lagi kabar terjadi OPM. Namun militer Indonesia tak mau lengah, 70 kan. Mereka akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred
mengatakan puluhan BKO Brimob akan mengambil kata dia merupakan mengantisipasi gangguan OPM. Kita berharap masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, ujar Alfred Kabias dan Pekan Satuan Tugas Nanggala Damai Kartej dan Komando Operasi HBMA dengan OPM. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, bentrok senjata terjadi Kamis sore 4 April 2024. Mengutip Kabupaten lokasi baku tembak terjadi di area Mil 69 Kalikuluk, Distrik Tembagapura, Papua. Kronologi kejadian, OPM diduga melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas. Akibat kejadian itu, para pendulang emas non-karyawan lari ketakutan menyelamatkan diri ke arah Utikini. Aparat keamanan langsung datang ke lokasi. Pasukan TNI bersama anggota kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi penembakan. Rupanya OPM masih ada di sana hingga bentrok senjata dengan aparat pun pecah. Karena tak mampu membendung serangan para prajurit TNI, akhirnya OPM kabur. Usai bentrok senjata, aparat pun melakukan penyisiran. Akhirnya ditemukan 2 anggota OPM tewas dalam peristiwa itu. Salah satunya teridentifikasi sebagai Abu Bakar Kogoya. Abu Bakar Kogoya terlibat dalam insiden yang menewaskan 2 anggota Brimob. Abu Bakar Kogoya kembali terlibat aksi penembakan pada November 2017. Ia pun terlihat dalam penembakan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan perkantoran Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret 2020. Tak ada ampun, Jenderal Intelijen utus Brimob kepung Panglima OPM Maibrat, sisir, sergap, dan tangkap. Ratusan personel Brimob dikerahkan dalam operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka diutus secara khusus untuk menangkap gembong OPM Brigjen Denny Mus. Mereka langsung dibawa koordinasi Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare. Jenderal Intelijen yang malang melintang di dunia Intelkam ini mengatakan, operasi ini upaya Polri mengantisipasi gangguan OPM. Jenderal Denny Mus dikenal brutal dan tajam. Bahkan mereka berani berhadapan dan baku tembak dengan salah satu aksi paling keji saat dia menyerang pos Kisar dan menewaskan 4 21 lalu. Kemudian melakukan teror, merusak alat nebar upaya kita pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman OPM KKB yang meresahkan masyarakat dengan aksi terornya. Namun tetap mengingatkan seluruh personel Brimob untuk mengutamakan aspek penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Target adalah DPO dan Denny Mus yang selama ini menebar teror di Maibrat. Jadi target operasi sikat abis KKB, Panglima OPM Manfred Vatem tak bisa tidur nyenyak. Panglima OPM Kodap 4 Sorong Raya pimpinan Manfred Vatem di Maibrat, Papua Barat Daya jadi sasaran operasi sikat abis KKB. TNI bakal tak bisa tidur nyenyak. Brimob diberi waktu hingga 6 bulan untuk mencari dan menangkap hidup atau mati Manfred Vatem. Sebanyak 70 personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari OPM serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maibrat. Operasi separatis Mansinam 2024 harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Maibrat sehingga upaya pemberantasan KKB teroris membuahkan hasil maksimal. Sebelumnya markas Manfred Vatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Maibrat, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 lalu diserbu pasukan TNI. Tim Satgas Yonif 133 YS awalnya melakukan patroli di dalam hutan sejak Minggu. Dalam penyergapan tersebut TNI tidak menemukan anggota KKB. Aparat kemudian menghancurkan markas KKB tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
OPM sandera 5 anggota Koramil, Kopassus kerahkan 50 prajurit gempur abis KKB Papua. Sebanyak 50 anggota Kopassus dikerahkan untuk membebaskan 5 anggota Koramil yang disandera OPM. Kisah 50 anggota Kopassus menggempur KKB Papua, seperti dilansir dari sebuah buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Diketahui, 50 prajurit Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa istirahat. Aksi 50 prajurit Kopassus ini berawal saat salah satu pos Koramil Warmare diserbu KKB Papua. Pos Koramil itu hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satu anggota TNI gugur saat KKB Papua kepung pos Koramil. Kala itu, pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada tanggal 6 Januari tahun 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. Ada 50 prajurit Kopassus berangkat dari Manokwari ke Warmare menggunakan 2 truk tanpa